nama saya Dwi Setu Nugroho. Saya ingin membahas tentang latar belakang dari pengaruh keselamatan dan kesehatan kerja K3 dan kepemimpinan terhadap produktivitas karyawan pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk Jakarta Utara. Latar belakang. Dalam persaingan bisnis yang semakin ketat, perusahaan perlu meningkatkan produktivitas karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Produktivitas karyawan dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama keselamatan dan kesehatan kerja K3 serta kepemimpinan. Penerapan K3 yang baik dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman, sedangkan kepemimpinan yang efektif mampu memberikan motivasi dan arahan kepada karyawan sehingga meningkatkan produktivitas kerja. Namun, masih terdapat kendala dalam penerapan K3 dan kepemimpinan di berbagai perusahaan. Kurangnya penerapan K3 dapat menyebabkan kecelakaan kerja dan menurunkan produktivitas sementara kepemimpinan. PT Indofood Sukses Makmur Tbk memiliki risiko kerja yang sangat tinggi sehingga membutuhkan penerapan K3 dan kepemimpinan yang baik. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisa pengaruh K3 dan kepemimpinan terhadap produktivitas karyawan di perusahaan tersebut, baik secara parsial maupun simultan. Selanjutnya adalah rumusan masalah. 1. Bagaimana pengaruh keselamatan dan kesehatan kerja K3 terhadap produktivitas karyawan pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk di Jakarta Utara. Yang kedua, bagaimana pengaruh kepemimpinan terhadap produktivitas karyawan pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk di Jakarta Utara. Yang ketiga adalah bagaimana pengaruh keselamatan dan kesehatan kerja K3 dan kepemimpinan secara simultan terhadap produktivitas karyawan pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk di Jakarta Utara. Selanjutnya adalah kerangka berpikir. Adanya hipotesis HO1 diduga tidak terdapat pengaruh keselamatan kesehatan kerja K3 secara parsial terdapat produktivitas karyawan pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk Jakarta Utara. HA1 diduga terdapat pengaruh keselamatan dan kesehatan kerja K3 serta secara parsial terhadap produktivitas karyawan pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk Jakarta Utara. HO2 diduga tidak terdapat pengaruh kepemimpinan secara parsial terhadap produktivitas karyawan pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk Jakarta Utara. HA2 diduga terdapat pengaruh kepemimpinan secara parsial terhadap produktivitas karyawan pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk Jakarta Utara. HO3 diduga tidak terdapat pengaruh keselamatan kesehatan kerja K3 dan kepemimpinan secara simultan terhadap produktivitas karyawan pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk di Jakarta Utara. HA3 diduga terdapat pengaruh keselamatan dan kesehatan kerja K3 dan kepemimpinan secara simultan terhadap produktivitas karyawan pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk di Jakarta Utara. Selanjutnya adalah deskripsi konseptual. Keselamatan kesehatan kerja K3 merupakan upaya perlindungan tenaga kerja untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan terhindar dari risiko kecelakaan maupun penyakit akibat kerja. Selanjutnya adalah menurut Asrama, Mandra, dan Ferawati 2021, kepemimpinan memiliki pengaruh positif terhadap produktivitas kerja karyawan karena pemimpin berperan penting dalam memberikan arahan, motivasi, komunikasi, dan pengawasan terhadap bawahan yang menciptakan hubungan kerja yang harmonis dan meningkatkan kinerja karyawan. Beni Yuda Asrama et al. 2021. Penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan, disiplin kerja, dan lingkungan kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap produktivitas karyawan karena ketiga faktor tersebut mampu meningkatkan fokus, tanggung jawab, dan efektivitas kerja karyawan. Yang kedua, kita ada metode penelitian kita itu dari populasi karyawan PT Indofood Sukses Makmur Tbk Jakarta Utara. Sampelnya kita dari probability sampling, simple random sampling. Data dan teknik pengambilan kita dari data primer dan tekniknya dari kuesioner observasi. Teknik analisis datanya kita dari uji kualitas data, uji validitas, uji reliabilitas, dan uji asumsi klasik kita dari uji normalitas, uji multikolonialitas, uji heterogenisitas, uji linearitas. Kita ada uji hipotesis, kita ada uji T, ada uji F, ada uji koefisien determinasi adanya parsial simultan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Indikator keselamatan dan kesehatan kerja K3. 1.
penanganan potensi bahaya kerja, 2 penyedia bahan alat pelindung diri APD, 3 pengawasan keselamatan kerja, 4 prosedur keselamatan kerja, 5 fasilitas kerja yang sesuai standar K3, 6 pemeriksaan kesehatan karyawan, kepemimpinan X2. Satu, arahan kerja, 2 motivasi kerja, 3 kehadiran pemimpinan, 4 pengambilan keputusan, 5 motivasi peningkatan kinerja, 6 partisipasi karyawan dalam pengambilan keputusan. Produktivitas karyawan, dia. Pencapaian target kerja, 2 ketepatan waktu, 3 kualitas kerja, 4 efektif dan efisiensi kerja, 5 inisiatif kerja, 6 kemampuan menyelesaikan beban kerja. Hasil penelitian, uji validitas keselamatan dan kesehatan kerja K3 X1, K3 X1 itu seluruh item memiliki nilai SIK sebesar 0,00 0,00 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh kemampuan mampu mengukur variabel K3 dengan baik atau valid. Uji validitas kepemimpinan X2. Pada variabel kepemimpinan terdapat 6 butir pernyataan yaitu X2.1 sampai X2.6. Semua item memperoleh nilai SIK 0,000 lebih kecil 0,05 sehingga seluruh pertanyaan terbukti mampu mengukur variabel kepemimpinan seluruh artinya valid. Uji validitas produktivitas karyawan. Eh, semua semua item semua item memperoleh nilai SIK sebesar 0,005 0,00 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Seluruh indikator produktivitas karyawan valid dan dapat digunakan sebagai alat pengumpulan data. Hasil penelitian uji reliabilitas keselamatan dan kesehatan kerja K3 X1. Hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai Cronbrex alpha sebesar 0,966 0,966 ini karena nilai lebih besar dari 0,60, maka konsumen penelitian memiliki tingkat konsisten yang lebih tinggi, yang sangat baik. Kesim- Kesimpulan variabel ketiga reliable. Uji reliabilitas kepemimpinan X2. Variabel kepemimpinan memperoleh Cronbrex alpha sebesar 0,955 di atas. Nilai ini juga di atas batas minimal 0,60. Kesimpulan, instrumen variabel kepemimpinan reliable sehingga pengukurannya konsisten. Uji reliabilitas produktivitas karyawan. Variabel produktivitas karyawan memperoleh Cronbrex alpha sebesar 0,956. Karena nilai tersebut lebih besar dari 0,60, maka instrumen memiliki konsistensi yang sangat baik. Kesimpulan, seluruh pernyataan pada variabel produktivitas karyawan reliable. Uji normalitas dengan probability plot. Pada gambar sebelah kiri terlihat grafik normal probability plot. Titik-titik data menyebar mengikuti dan berada di sekitar garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal sehingga memenuhi salah satu asumsi klasik dalam analisis regresi. Kesimpulan berdasarkan grafik pp-plot, data dapat dikatakan berdistribusi normal. Uji normalitas dengan uji uji normalitas data dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Pada tabel sebelah kanan diperoleh nilai signik K3 X1 K3 X1
sama dengan 0,184, kepemimpinan X2 0,374, produktivitas karyawan Y 0,137, 0,131. Karena seluruh nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka pada ketiga variabel berdistribusi normal. Uji normalitas dengan normal probability plot digunakan untuk mengetahui apakah data pada variabel penelitian berdistribusi normal atau tidak. Cara membacanya adalah dengan melihat penyebaran titik-titik pada grafis. Pada grafis terlihat bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa data variabel variabel keselamatan K3 memiliki distribusi normal. Hasil normalitas residual dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Ha- Hasil uji menunjukkan bahwa residual model regresi belum memenuhi asumsi normalitas karena nilai signifikan kurang dari 0,05. Lalu di sini selanjutnya ada uji asumsi klasik. Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik yang dimana hasil uji normalitas menunjukkan data berdistribusi normal karena nilai signifikasi variabel lebih besar dari 0,05. Pada uji normalitas residual diperoleh nilai signifikasi sebesar 0,047. Meskipun mendekati batas grafik normal PP plot menunjukkan titik-titik mengikuti garis diagonal sehingga residual masih dapat dianggap memenuhi asumsi normalitas. Lalu selanjutnya di sini ada uji multikolinearitas menunjukkan nilai tolerans sebesar 0,201 dan VIP sebesar 4,982 sehingga tidak terjadi multikolinearitas. Kemudian selanjutnya ada uji heterokedasitas melalui sector plot dan Gleiser menunjukkan tidak terdapat pola tertentu dan nilai signifikasi di atas 0,05 sehingga tidak terjadi heterokedasitas. Lalu selanjutnya di sini ada uji regresi linier berganda yang dimana hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa variabel K3 memiliki koefisien sebesar 0,577 sedangkan kepemimpinan sebesar 0,391. Kedua koefisien bernilai positif yang berarti semakin baik penerapan K3 dan kepemimpinan, maka produktivitas karyawan juga akan meningkat. Lalu selanjutnya di sini ada uji hipotesis. Pada uji T, variabel K3 memperoleh nilai signifikasi sebesar 0,000 dan kepemimpinan sebesar 0,001. Keduanya lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial kedua variabel berpengaruh signifikan terhadap produktivitas karyawan. Sedangkan pada uji F diperoleh nilai signifikan sebesar 0,00 sehingga dapat disimpulkan bahwa K3 dan kepemimpinan secara bersama-sama mempengaruhi signifikan terhadap produktivitas karyawan. Lalu selanjutnya di sini ada uji koefisien determinasi yang dimana hasil uji koefisien determinasi parsial menunjukkan bahwa K3 memberikan kontribusi sebesar 56% sedangkan kepemimpinan sebesar 38% terhadap produktivitas karyawan. Sementara itu nilai R square
sebesar 0,935 atau sekitar 94%, yang berarti produktivitas karyawan dapat dijelaskan oleh variabel K3 dan kepemimpinan sebesar 94%. Sedangkan sisanya 6% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Lalu di sini selanjutnya ada slide uji validitas dan reliabilitas. Di sini pada tahapan awal dilakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap seluruh instrumen penelitian. Berdasarkan hasil uji validitas, seluruh indikator variabel keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 dan kepemimpinan dan produktivitas karyawan memiliki nilai signifikasi kurang dari 0,05. Artinya seluruh pernyataan dalam kuesioner dinyatakan valid. Selanjutnya, hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai crossbatch alpha untuk variabel K3 sebesar 0,966, kepemimpinan 0,955, dan produktivitas karyawan 0,956. Karena seluruh nilai lebih besar dari 0,70, maka instrumen penelitian dinyatakan reliable atau konsisten. Lalu selanjutnya di sini kesimpulannya yaitu penerapan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 serta kepemimpinan yang efektif memiliki peran penting dalam meningkatkan produktivitas karyawan. Lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman didukung oleh kepemimpinan yang mampu memberikan arahan, motivasi, dan komunikasi yang baik diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kerja serta membantu perusahaan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sarannya yaitu perusahaan diharap terus meningkatkan penerapan program K3 dan kualitas kepemimpinan agar produktivitas karyawan semakin optimal. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lain yang berpotensi mempengaruhi produktivitas sehingga hasil penelitian menjadi lebih lengkap dan komprehensif.